ini ada oknum dari MUI ya yang mengkritik Marcel dan mengkritik sekalian Ustadz Faizar ya, dengan pendapat pribadinya dia ya. Kita simak berikut. Nabi Musa pakai mukjizat, sedangkan tukang sihirnya Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap, bukan memakai setan, bukan memakai jin. Karena itu ulama tidak memperbolehkan sulap. Sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Itu pun nggak diperbolehkan. Ada yang sudah mengeluarkan fatwa, yaitu Yordania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan, hanya untuk hiburan, bukan untuk sebagai polisi ya. Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan, maka laporkanlah dia yang dirugikan. Nah, masalah ilmu sulap itu banyak yang nggak memperbolehkan, apalagi nanti yang bisa membahayakan diri. Ada beberapa keilmuan yang model klinik ini, supranatural, itu diperbolehkan dengan syarat pertama adalah al-khiyar. Orangnya adalah memang ahli kebaikan. Nah, ini orang kan ya, dia hanya mengambil pendapat ya, bahwa sulap itu tidak diperbolehkan ya. Itu karena apa? Karena rekayasa, alat rekayasa. Di Islam tidak diperbolehkan. Lah waktu dia mengambil pendapat dari Yordania yang membolehkan sulap untuk hiburan, ya kan? Nah, kalimatnya seperti itu kan dia ngomongnya. Nah, setelahnya larinya banyak ulama yang tidak membolehkan. Nah, terus lari lagi. Dia itu ke klinik perklinikan diperbolehkan ya. Aduh, kacau ini. Sulap kalau untuk hiburan tidak boleh, klinik boleh. Kalau simak lagi nih, kalau apa? Ini aneh nih, rancu ini orang ini. Aduh. Kedua, dia ini adalah mutasyarrik, berpegang syariat betul. Kalau nggak memegang syariat jangan dianggap. Kemudian adalah al-ikhtiyar, orang ini normal, adamul khilafi, tidak melanggar syariat. Nomor 3 adalah tidak membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti itu ilmu itu hebat tetapi membahayakan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Dan memang apa yang dikatakan bahwa banyak orang-orang yang katanya Kiai Marsudi Suhud bahwa dukun dipanggil kiai, yang kiai dikatakan dukun. Ruqyah walaupun ada yang dikatakan paling syariat sendiri, itu kadang-kadang juga pakai trik. Nah kan, perklinikan dibolehkan, azimat kayaknya diperbolehkan ya orang ini nih ya. Terus santet kayaknya bolehkan, asalkan tidak digunakan untuk kejahatan dan sebagainya. Waduh, udah jelas ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh digunakan ya, entah itu untuk menjahati seseorang atau untuk ya pegangan. Jelas-jelas itu akan menimbulkan suatu hal-hal yang berbau kesyirikan ya kan. Saya pernah dengar dari ustadz saya gitu. Nah, di sini kan sudah ketahuan. Terus lari lagi ke ruqyah. Ruqyah juga menggunakan trik ya. Trik yang mana? Trik seperti Samsudin dengan kerisnya itu kan, dengan menjual batu getarnya, dengan pakunya yang diambil dari perut, rambut keluar asap. Itu Samsudin, bukan Ustadz Faizar ya. Ustadz Faizar dan yang berukah-berukah ruqyah lainnya itu menggunakan Al-Quran ya, dengan surat-surat membacakan. Terus lariannya juga pakai membaca ini loh, secara garis tangan atau tanda-tanda tubuh yang larinya ke, termasuk tanda-tanda tubuh orang kena penyakit apa gitu kan. Nah, terus bukan cuma trik gitu, malah nggak ada trik apa yang digunakan. Paling ya obat herbal. Ada obat herbal yang disunahkan gitu, seperti bidara dan macam-macam, atau bisa obat-obat herbal lainnya, tanaman, karena mengandung manfaat. Trik dari mana? Kalau trik punya Samsudin, antum nggak pernah tegur tuh Samsudin. Aneh antum ini kadang-kadang
istilah kata ente kadang-kadang ngawur. Ya, di sini ada beberapa magnetnya, ada kayak tenaga dalamnya, padahal itu berarti alatul hindisah, alat-alat rekayasa, dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu dari peruqyah sendiri setelah saya pantau yang di sini, ya, kalau memang ruqyah aja, kalau memang ruqyah saja, nggak usah mengedarkan seperti tukang obat. Ya, ini kan sama aja kayak tukang obat yang di jalanan, tetapi ini adalah memakai majid. Nah, ini yang diharuskan. Jadi kemudian mempromosikan, akhirnya satu dengan yang lain bertarung. Karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun. Nah, masalah Ustadz Faizar, masalahnya dengan kitab Syamsul Ma'arif, kalau saya lebih baik memang dihindari. Tetapi dari pihak-pihak yang mengajarkan kitab itu jangan dituduh sebagai pengajar kitab sihir. Karena di Bogor ini, terutama Bogor Barat, mengaji kitab Syamsul Ma'arif itu banyak. Dan memang ada anak orang yang juga boleh. Yang penting tadi apa syaratnya? Mutasyari', berpegang dengan syariat. Walaupun itu pakai ruqyah syariah, tetapi dia tidak berpegang pada syariat, juga nanti tidak boleh. Jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariah. Jadi kalau ada peruqyah itu dengan embel-embel dukun, ya, berkedoknya ilmu hikmah, ya, ilmu karomah, itu gak masalah ya. Kalau syariah, kamu kayaknya sensitif sekali ya, ayah sentimen sekali ya kamu kalau dengar syariah itu. Kalau ada embel-embel ilmu hikmah, kamu diam. Embel-embel karomah, diam ya. Embel-embel lagi berkedok yang lain, agama, trik, pengobatan ini, dukun, kamu diam. Giliran syariah, kamu sensitif banget. Dasar orang sentimen kamu. Sementara ini secara pribadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udin. Gus Udin penipuannya pihak yang belum melaporkan. Nah, ini yang harus diikuti etapa-etapa aja. Jadi Marcel adalah kalau memang hibur-hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur. Jangan lihat para pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat gaduh. Sebagaimana limbat, maka dia tidak bicara. Tadi juga sudah saya sarankan agar jangan sebagai pesulap, lebih baiknya arahkan bagaimana kalau menangkap, minta arahkanlah ke NU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana, ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya nggak terjadi kegaduhan. Umat ini tidak terbelah. Karena dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah umat. Itu nggak boleh. Nah, tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik, tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, kita sudah melanggar dari maqasid syariah. Akhirnya umat Islam diadu. Malu kita, malu umat Islam kita diadu. Gus Samsudin Muslim, ya, Marcel Muslim, ini diadu. Yang mengadu siapa? Yang mengadu nggak ada yang mengadu-ngadu. Itu muncul spontanitas ya, dimana suatu kebenaran akan nampak. Begitu juga dengan keburukan akan nampak, perbuatan mungkar akan nampak. Awal mulanya adalah kemungkaran yang nampak. Disitulah kebenaran, penyeru kebenaran itu muncul. Di mana ada kemungkaran, di situ akan ada penyeru kebenaran, ya, yang datangnya dari Allah ya. Kebenaran datangnya dari Allah. Begitu. Saya kadang-kadang kahin. Nah, jadi kahin itu adalah memprediksi orang yang merasa sok tahu dengan masa yang akan datang. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya, nggak boleh. Tetapi kita harus realita. Di Bogor itu bayi itu dipanggil dukun bayi, ya, dukun bengkong. Itu realita ada. Tapi jangan gebiak unta ini adalah warisan. Memang di MUI mengeluarkan fatwa adalah perdukunan, nggak boleh. Tapi itu perlu penjelasan. Karena dilihat di KPI bahwa ada dukun itu ada berapa gitu. Ada dukun pada waktu orang hajatan, ya nungguin, punya keahlian. Dan dukun ini adalah memang sudah ada sebelum Islam atau Nasrani datang. Nah, bagaimana caranya? Orang di sini kebanyakan orang pintar dalam hal olah supranatural dikatakan dukun. Nah, nyimpang atau tidak itu didasarkan agama. Benar atau tidak? Kalau memang pandangan agama, Muhammadiyah bisa rananya, NU punya rananya, Persis punya rananya, MUI bukan keputusan satu orang. Kalau keputusan orang bahaya, akan menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya seperti ini. Karena itu lebih baik kalau memang Marcel itu adalah benar, tunjukkan, minta fatwa ke beberapa ulama-ulama yang ada, bukan sepihak. Kemudian hanya konsentrasinya ke Faizar.
Faizal apa yang disampaikan mengenai Syamsul Ma'arif itu juga khilaf. Ada orang NU yang nggak memperbolehkan Sayyidina wa Murabbi Rohina Kiai Fadol, Mbah Fadol Senori nggak memperbolehkan. Tapi realita ulama banyak sekali yang mengaji kitab Syamsul Ma'arif. Promo kamu itu, promo kelompokmu saja. Lah kamu ngapa masuk ke majelis orang, kajian orang, masuk membatasi pembahasan daripada Ustadz Faizal. Ustadz Faizal lagi melakukan pembahasan di kitab Syamsul Ma'arif tentang keilmuan Faizal, ya. Kamu ngapa masuk membatasi, ya? Itu organisasi orang loh, itu resmi, ya, legal di Indonesia ini dari dulu, ya, dari dulu. Lah, apakah pernah ada oknum dari Muhammadiyah atau yang lain itu masuk ke majelis dari NU, ya, dan masuk terus membatasi isi daripada ceramahnya atau membatasi dari pembahasannya? Gak pernah tuh saya lihat oknum dari Muhammadiyah atau yang lainnya masuk, walaupun saya tahu apa yang disampaikan di lingkunganmu itu, ya, itu lebih parah daripada Ustadz Faizal, ya. Ustadz Faizal mah gak parah, gak ada apa-apa sebenarnya. Kamu yang perkarakan, kamu yang membuat opini pribadimu itu. Jadi jangan lancang gitu. Justru ini menimbulkan perpecahan. Kamu bisa menjadi provokatif. Itu adalah masalah khilafiyah. Jangan memperuncing perbedaan. Ayolah rukun, bangun bangsa ini. Apa rukun? Rukun iman, rukun Islam. Sampai hari kiamat pun namanya perbedaan itu ada, ya. Dan sampai hari kiamat pun kebenaran dengan kemungkaran itu tidak mungkin bersatu, ya. Kalau ada kemungkaran, di situ nampak juga kebenaran, penyeru kebenaran, itu nggak mungkin disatukan. Seseorang itu ada pilihan hidup ini, mau pilihannya mau selamat atau celaka, ya, mau mengikuti jalan Allah atau jalan setan di dunia ini, mengikuti bisikan setan, mengikuti hawa nafsu. Cuma dua pilihan itu. Jadi fokusnya Marcel itu sebenarnya lebih ke dukun-dukun palsu yang melakukan praktek dan tetapi mau agama, yang kedok agama gitu. Itu sudah saya katakan bahwa kalau memang itu adalah seperti, makanya tadi saya ngomong bahwa ruqyah syariah, apakah seperti yang dikatakan Ustaz Faizal, apakah sudah ada izinnya dari DSE? Juga belum. Wah, menyasarnya Ustadz Faizal terus, yang disasar nih ruqyahnya. Jadi ada penekanan sih menurut saya itu. Maksudnya apa gitu kan? Kayak menyasarnya ke arah situ terus. Jadi tanda tanya, ya. Dan juga Marcel. Kalau ke yang lain tidak tuh. Kacau ya. Kesyariahannya itu dipertanggungjawabkan. Di MUI ada lembaga Dewan Syariah Nasional. Ada di NU itu tim lembaga ruqyah. Mungkin di Muhammadiyah juga ada. Nah itu didiskusikan. Jadi memang pada sertifikatnya itu ya, itu lebih afdolnya. Nah, yang penting kan nggak melanggar agama. Kan intinya. Tetapi negara kita itu supaya nggak timbul fitnah, maka kita nggak, setidaknya harus ada lembaga. Kita ada negara. Akhirnya kan saling tuduh menuduh. Mari menuduh-nuduh. Marcel katanya pernah ikut reiki, katanya masalah dukun. Akhirnya wis gak karu-karuan. Ini sudah nggak jelas jeluntrungnya. Akhirnya ada Marcel juga kemudian kadang-kadang mencuplik kiai-kiai itu seakan-akan membenarkan tindakannya. Ini kan juga sangat sulit sekali. Nah kalau saya rukun aja, sulap jadilah pesulap untuk yang menghibur. Jadilah kalau memang Ustaz Faizal atau yang sebagai ruqyah, sebagai peruqyah aja yang benar. Bagaimana? Jangan kemudian seakan-akan keputusannya adalah ini adalah sudah mewakili. Sehingga masyarakat oh benar ini Ustaz Faizal, entar dulu. Kalau memang mengeluarkan statement ini dari MUI, ada kitab ini Syamsul Ma'arif haram, ini dari NU mengatakan haram, mana ini persis, monggo. Tapi kalau pribadi, jangan. Ingat Muhammadiyah walaupun katanya ada anti kitab Syamsul Ma'arif, mereka juga ada yang pakai. Dan orang NU walaupun memperbolehkan kitab Syamsul Ma'arif, tidak semuanya juga mau. Karena nggak kuat. Karena syarat yang harus dimiliki kitab Syamsul Ma'arif itu sangat berat. Sangat